Salam saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berakhir pekan bagi kita semua. Selamat menikmati hari-hari yang Tuhan perkenankan untuk dinikmati. Pada kesempatan pagi hari ini bersama saya Pendeta Harnata Karani, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan didasari oleh kitab Perjanjian Lama Yeremia pasal 20 ayat 1 hingga yang ke-6. Saya akan membacakan 2 ayat bagi kita dari Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Firman Tuhan demikian bagi kita. Keesokan harinya ketika Pasur melepaskan Yeremia dari pasungan itu, Yeremia berkata kepadanya, "Tuhan tidak akan lagi membuat namamu Pasur, melainkan kegentaran dari segala jurusan. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan membuat engkau menjadi kegentaran bagi dirimu sendiri dan bagi semua sahabatmu. Mereka akan rebah oleh pedang musuhnya dan matamu sendiri akan melihatnya. Seluruh Yehuda akan kuserahkan ke dalam tangan Raja Babel yang akan mengangkut mereka ke pembuangan di Babel dan menewaskan mereka dengan pedang." Amin untuk firman yang dibaca. Saudara-saudaraku yang kekasih, ketika kita tidak salah tapi kemudian dihukum, tentu itu sesuatu hal yang mungkin menyakitkan bagi kita. Dan itulah yang dialami oleh Yeremia pada saat itu. Ia memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ia menyampaikan bahwa bangsa Israel ketika, secara khusus bangsa Yehuda, ketika tidak mau bertobat, ketika tidak mau berpaling kepada Allah, mereka lebih akan dihukum. Kalau mereka lebih mendengar tentang berita-berita nabi-nabi palsu pada saat itu, ya, seolah-olah penyampaian nabi-nabi palsu pada saat itu benar, lalu mereka ikut itu, mereka akan dihukum kalau tidak sungguh-sungguh berpaling kepada Allah. Nah, akibat pemberitaan ini, saudara-saudara, Yeremia kemudian ditangkap, ia kemudian dipasung, ia dipukuli, dicambuk, dipukuli. Tapi dalam bacaan kita kemudian, pada keesokan harinya, ia kemudian dilepaskan. Nah, ketika dilepaskan ini, Yeremia kemudian bernubuat, Bapak Ibu Saudara. Ia mengatakan bahwa Imam Pasur pada saat itu akan mati oleh pedang. Namanya tidak akan lagi disebut Pasur, tetapi kegentaran dari segala jurusan. Dan bukan hanya dia yang dihukum, tapi juga bangsa Yehuda pada saat itu akan dibuang ke dalam pembuangan ke Babel. Ya. Dan itu terjadi, Bapak Ibu dan Saudara. Pasur akhirnya mati oleh pedang. Bangsa Israel dibuang kalau tidak mau setia kepada Tuhan. Nah, dari sini kita kemudian melihat bersama, Bapak Ibu dan Saudaraku yang kekasih, bahwa setiap kebenaran itu memang tidaklah langsung mudah diterima. Orang bisa saja menganggap bahwa kebenaran itu sesuatu yang tidak benar, lalu berusaha diberengus, berusaha dihilangkan. Bahkan si pemberita kebenaran itu bisa ditangkap, ya, bisa dibunuh, dihilangkan. Tidak hanya sekedar dipasung, tetapi dihilangkan. Dan itu dialami oleh Nabi Yeremia. Tapi kita melihat di sini, Bapak Ibu dan Saudaraku yang kekasih, bahwa kebenaran itu tetaplah sebuah kebenaran. Dia tidak bisa diberengus, tidak bisa dihilangkan begitu saja. Ia tetap akan muncul. Apalagi tentang berita firman Tuhan. Mungkin berita firman Tuhan itu berupaya ditolak oleh orang lain, diberengus, para pemberitanya ditangkap, dibunuh, dibinasakan. Dan ini yang sudah terjadi dalam kehidupan para rasul, para sending zaman dulu. Tapi kita melihat berita Injil itu tetap menyebar ke segala bangsa, ada dalam hidup dan kehidupan kita. Itu artinya apa? Bahwa kebenaran Allah itu adalah sebuah kebenaran yang tidak bisa dibantah. Nah, karena itu bersyukur hari ini kita merenungi bagian firman ini, sungguh mengingatkan kita bersama, Bapak Ibu dan Saudara, bahwa kebenaran Injil itulah yang telah menghidupkan kita bersama. Kebenaran firman Tuhan itu yang membawa kita sampai ada hari ini. Dan esok kita merayakan 188 tahun pekabaran Injil. Kita ada karena pekabaran Injil. Dan itu artinya apa bagi kita sekarang ini, para pendengar firman Tuhan?
bahwa Injil itu harus tetap menjadi berita di dalam kehidupan kita. Injil itu harus tetap menggema di dalam seluruh kehidupan kita. Mungkin kita berkata, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih, aduh, saya tidak pandai ngomong. Saya tidak pandai bicara untuk memberitakan firman Tuhan. Firman Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara, tidak hanya mesti dikatakan. Iya, dikatakan itu adalah sebuah keharusan. Tetapi dalam kehidupan kita pun, tindak tanduk kita, sikap hidup kita, apa yang kita buat dimanapun kita berada, itu juga sudah adalah bagian dari pemberitaan Injil. Kita mencontohkan bagaimana kasih Kristus itu di dalam hidup kita, itu sudah pemberitaan Injil, Bapak Ibu Saudara. Kita mengulurkan tangan kasih kita kepada orang lain yang membutuhkan, itu juga adalah pemberitaan Injil. Jadi tidak mesti harus dikatakan. Dan semua orang bisa. Berkata memang tidak semua orang bisa, tapi melakukan, berbuat, bertindak, dan mengerjakan sesuatu dengan kemampuannya, pasti ada dan banyak orang yang bisa melakukannya. Karena itu, Injil Kerajaan Allah itu harus tetap menggema. Dia tidak bisa diberengus. Hidup kita lah yang sekarang diminta oleh Tuhan menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Kita belajar dari Yeremia pada saat itu. Ia memang sempat dipasung, tapi ia dibebaskan dan memberitakan kebenaran Allah bagi imam pasur pada saat itu dan bagi bangsa Yehuda, dan mereka menerima kebenaran itu. Wah, yang salah dihukum, yang benar mendapat kasih karunia. Nah, itu saudara-saudaraku yang kekasih, diberkati kita semua dan terus mau dipakai oleh Tuhan di dalam kehidupan. Amin. Untuk firman Tuhan kita satu dalam doa. Kita berdoa. Allah di surga, terima kasih Engkau telah memberkati kami dengan luar biasa. Itu biarlah keluar biasaan kami bawa di dalam hidup ini untuk terus menjadi saksi-saksi Kristus tengah-tengah kehidupan. Bersyukur dalam banyak hal, bersyukur atas pemberitaan Injil, dan biarlah kami terus memberitakan Injil kasih karunia Tuhan di dalam hidup kami. Mari diberkati setiap warga jemaat, siapapun kami yang boleh mendengarkan firman ini, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.